semua, perkenalkan nama saya Salma, NIM 221041765 dari kelas M2. Di video ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya tonton dari video yang berjudul 16 pertanyaan yang akan diajukan saat seminar proposal untuk memenuhi nilai metode penelitian bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Saat seminar proposal, ini dia kira-kira yang akan ditanyakan, dicek, dan dikonfirmasi oleh dosen penguji saat seminar proposal. Yang pertama, judul kamu. Ada apa dan apa maksudnya? Nah, kalian bisa sebutkan judul kalian apa dan kalian bisa ceritakan sebenarnya maksud dari judul kalian itu apa sih? Apa yang ingin kalian teliti dan ceritakan saja. Yang kedua, mengapa meneliti ini? Memangnya ada masalah apa? Kita bisa menjawabnya dengan memahami dulu apa itu masalah. Yang ketiga, dosen akan menanyakan apa manfaat dari penelitian ini, apa gunanya. Nah, kalian bisa menjawab dengan manfaat praktis dan akademis yang sebenarnya sudah ditulis dalam proposal. Contoh, manfaat akademis adalah dengan mengetahui pengaruhnya kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian akan bermanfaat terhadap perkembangan teori kredibilitas sumber, misalnya manfaat praktisnya bagi perusahaan akan menjadi masukan pertimbangan mengenai aspek-aspek kredibilitas apa saja pada diri endorser yang harus dipertimbangkan agar calon konsumen dapat memutuskan untuk membeli produk. Manfaat penelitian ini sebenarnya mudah menjawabnya, tapi kalau ragu atau sembarangan ketika menulis manfaatnya di proposal, dosen bisa jadi menganggap bahwa penelitian kalian tidak penting, kalian tidak yakin dengan penelitiannya sendiri. Yang keempat, apa novelty atau kebaruan dari penelitian ini? Kalian bisa menjawab dengan research gap. Apa sih research gap? Research gap adalah celah berupa pertanyaan atau masalah yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa hal yang bisa menjadi celah penelitian adalah yang pertama, konsep atau ide baru yang belum ada diteliti. Maksudnya di Indonesia. Kadang kita suka bilang, ini belum ada penelitiannya. Memang di Indonesia belum ada, tapi di luar kita bisa cari referensinya, jadi jangan takut. Yang kelima, apa saja identifikasi masalah atau pertanyaan penelitiannya? Mengapa hal-hal tersebut yang ditanyakan dari bagaimana pertanyaan penelitian ini diturunkan? Kalau kalian bertanya kuantitatif, biasanya jawabannya adalah pertanyaan penelitian diturunkan berdasarkan asumsi dari teori dari model atau dari kerangka konseptual yang digunakan atau melanjutkan pertanyaan dari penelitian terdahulu. Jadi, memang harus ada landasannya. Apa untuk yang penelitiannya kualitatif tidak harus berdasarkan teori atau model tertentu. Tujuan penelitian kualitatif itu kan untuk menunjukkan adanya proses eksplorasi atau penggalian. Jadi kata-katanya yang digunakan biasanya adalah untuk memahami, untuk mengembangkan, untuk meneliti, makna untuk menemukan. 6. Dosen akan meminta kalian menunjukkan variabel bebas, variabel terikat, serta variabel-variabel lain yang ada dalam penelitian kalian. Pastikan kalian memahami definisi dari setiap variabel yang ada. Kadang dosen juga akan menguji dengan mempertanyakan letak dari setiap variabel itu. Apakah dia variabel bebasnya, apakah yang terikatnya, dan apakah dia mediasi atau moderasi. Kita bisa mempertahankan diri, tapi kalau misalnya dosen berpendapat ini harusnya di sini dan di situ, coba dengarkan dulu untuk nanti diobrolkan bersama dengan dosen pembimbing.
7. Dosen akan membaca penelitian terdahulu dan memberikan masukan tentang penelitian terdahulu. Apakah cocok atau tidak untuk digunakan dalam penelitian ini, dan kalian akan diminta apa persamaan dan perbedaannya penelitian kalian dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dosen juga mungkin akan mengarahkan, ini cocok diambil, ini sebaiknya dibuang saja, diganti dengan penelitian lainnya tentang apa catat dan nanti sertakan. Yang ke-8, dosen akan bertanya tentang konsep-konsep utama atau variabel dalam penelitian serta definisi dan batasan dari setiap konsep dari variabel tersebut. Kalau kalian kurang paham, nanti dosen akan meminta untuk membaca lagi supaya lebih paham. Yang ke-9, dosen akan bertanya tentang teori untuk kuantitatif. Dosen akan bertanya teori apa yang digunakan sebagai landasan untuk pengujian. Pahami asumsi dari teori apa, tokohnya kalau perlu secara perkembangannya, karena kadang ada versi-versi teori itu. Yang ke-10, untuk komunikatif, dosen akan bertanya tentang hipotesis itu dari mana datangnya. Nah, kita bisa menjelaskan bahwa hipotesis itu diturunkan dari teori, terus juga kita paham apa yang dimaksud dengan hipotesis diterima, apa hipotesis ditolak, uji hipotesis nanti pakai uji apa yang dipahami. 11. Dosen akan mengecek kerangka pemikiran. Mengapa kerangkanya demikian? Bisa dijelaskan atau tidak? Ini maksudnya apa, kenapa panahnya tidak gini, dan mungkin dosen akan memberikan masukan pada kerangka penelitian itu. 12. Metode. Nah, pada metode akan ditanyakan tentang pemahaman terhadap metode tersebut. Kenapa pakai metode itu? Kita bisa mengaitkannya dengan tujuan penelitian. Yang 13, dosen akan bertanya tentang teknik pengumpulan data akan seperti apa nantinya. Kalian bisa sebutkan tekniknya apa dan akan seperti apa kalian nanti mengumpulkan datanya. 14, dosen akan bertanya tentang teknik analisis data. Tapi biasanya kalau dalam teknik analisis data tidak terlalu mendalam, lebih banyak memberikan masukan pakai apa kalau untuk analisis data. 15, jika penelitian kalian kuantitatif, dosen akan bertanya tentang uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini akan dilakukan sebelum pengumpulan data. Jadi kalian harus tahu uji statistiknya itu apa, kalian pahami. Untuk yang kualitatif juga ditanya, tapi akan ditanyakan adalah menguji keabsahan data atau teknik triangulasinya. Itu kalian akan menggunakan apa kalau triangulasi di kuantitatif itu kan dilakukan sesudah data dikumpul, tapi kalian harus sudah punya rencana apakah akan pakai translasi sumber yang masih ahli dan lain-lain. Pokoknya tentang uji validitas dan teoritas. 16. Dosen akan mengecek juga daftar pustaka kalian dan mengukurkannya dengan isi proposal. Jadi jangan sampai di isi proposalnya kalian ada mengutip sesuatu tetapi tidak ada di daftar pustaka, atau sebaliknya di daftar pustakanya ada tapi isinya tidak ada. Sekian yang bisa saya jelaskan dari video yang telah saya tonton tentang 16 pertanyaan saat seminar proposal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.